Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratal mukarram bal muhtaram Mudirul Ma'had Darul Hidayah Romo Kiai Haji Muhammad Ismail Ghafur beserta keluarga beliau yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Haji Sukriyanto SAG selaku DPD RI, yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Nagian selaku Ketua PW Pagar Nusa Kalimantan Barat, yang kami hormati serta kami muliakan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Rasawijaya, yang kami hormati serta kami muliakan pengurus Pagar Nusa Kalimantan Barat, yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Camat Rasawijaya, yang kami hormati serta kami muliakan Kepala Desa Rasawijaya, yang kami hormati serta kami muliakan segenap pengurus Pondok Pesantren Darul Hidayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barakah ini, amin, dalam rangka kunjungan kerja Ketua Komite 4 DPD RI, yakni Haji Sukriyanto SAG, sekaligus pelantikan perguruan pencak silat Pagar Nusa se-Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan sampai saat ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, qiraah. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang kelima, materi kebangsaan. Acara yang keempat, istirahat. Acara keenam, ngaji kebangsaan. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Bifadlikal karim ya antallah azza wa jalla jalla jalaluh, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, dunyan wa akhran, mahyan wa matan, lawdhan ma'nan, siran wa sayran, futuhan wusulan, syaulillahi lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni adalah qiraah yang akan dilantunkan oleh Saudara Gus Karim. Kepada Saudara Gus Karim, waktu dan tempat kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya Kiai Ismail Ghafur, dan sahabat saya Bang Sukriyanto, Ketua Komite 4 DPD Republik Indonesia.
Beliau ini dengan saya udah kayak kakak beradik, cuman saya masih kalah gemuknya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Pak Wakapolres dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat, Kepala Desa, para ustadz, pengurus cabang Pagar Nusa, pengurus anak cabang Pagar Nusa se-Kabupaten Kuburaya yang sangat-sangat saya banggakan dan saya cintai. Oh, PW Pagar Nusa ya, PW Pagar Nusa juga yang saya hormati, dan mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, tentunya saya menyambut baik dan memberikan motivasi, spirit pada kegiatan hari ini berupa pengukuhan. Kemarin panitia sudah ketemu dengan saya dan ada beberapa hal yang disampaikan kepada saya. Dan pencak silat ini merupakan bela diri asli Indonesia. Dan tentunya kita patut berbangga ketika Pagar Nusa yang bagian dari pencak silat ini terus bisa merawat dan melestarikan, bahkan eksistensinya Pagar Nusa secara nasional itu sangat luar biasa. Makanya ini menjadi kebanggaan bukan hanya untuk keluarga besar NU, tetapi ini kebanggaan untuk seluruh masyarakat Indonesia terhadap Pagar Nusa ini. Dan saya ingin sampaikan memang selama ini masih banyak yang mandiri. Dan bukan hanya Pagar Nusa, mohon maaf mungkin ini bagian dari kekurangan kami di pemerintah, tetapi saya akan saya coba komunikasikan dengan Pak Bupati, karena ngurus bela diri ini memang kelihatannya simpel, tetapi peralatannya banyak. Dari mulai matras, dari mulai handsbox, dari mulai body protector, dari mulai gamsil, dari mulai catok, dari mulai helm, dari mulai pitching. Saya hafal karena saya dulu juga petarung di Tarung Derajat. Dan saya sampai sekarang juga masih pengurus, tarungnya sudah enggak. Dulu waktu nom-noman sama Pak Fauzan tahu itu, saya malu dulu kalau sering tarung. Jadi saya tahu. Nah, sementara memang keterbatasan anggaran dari pemerintah sendiri, tetapi dengan kondisi keterbatasan ini saya akan berusaha. Dan kemarin saya sudah panggil dengan wasilah panitia kemarin datang ke ruangan saya panggil Kepala Dinas Pariwisata, Olahraga, dan untuk matras ya, untuk matras sama beberapa perlengkapan, insya Allah saya pastikan ada, saya siapkan untuk Pagar Nusa. Nanti akan saya serahkan melalui induknya yaitu Ikatan Pencak Silatnya, tetapi saya pesankan peruntukan ini untuk Pagar Nusa. Kita nyerahkan nanti ke ketua IPSI-nya, ke pengurus IPSI-nya. Kebetulan sekretaris IPSI-nya kan ketua PC Pagar Nusa kalau nggak salah. Guntur ada nggak nih? Nah itu nanti kemarin saya sudah komunikasikan. Apalagi di tengah-tengah kita juga ada Bang Sukir. Beliau ini sangat peduli juga terhadap semua kegiatan anak muda yang berdampak positif untuk kemajuan dan membangun diri mental spiritual anak muda. Beliau sangat perhatian. Nah nanti saya harapkan PC Pagar Nusa komunikasi intensif dengan saya berkaitan dengan pengadaan matras dan beberapa peralatan. Karena peralatan itu banyak. Jadi ciri-ciri eksistensi bela diri itu latihan secara serius gampang lihatnya. Kalau handsbox-nya itu sering jebol, pitchingnya sering lecet, luka, koyak, atau samsaknya itu kelabut, berarti itu latihannya serius. Karena pukulan-pukulan, tendangan-tendangan terus.
Nah, matras juga boros, apalagi matras yang original sekarang ada yang sampai 100 juta lebih, 75 juta, yang ukuran 10-10. Yang 16-16 kemarin saya beli untuk tarung derajat itu 115 juta, yang kulit itu, satu lembar itu. Nah, kemarin dari teman-teman Pagar Nusa cukup yang 10x10, insya Allah lebih murah, dan saya pastikan dalam waktu dekat teman-teman Pagar Nusa ya kalau latihan paling tidak ya memang harus representatif. Kemudian yang terakhir, karena Pagar Nusa ini juga bagian dari Nahdlatul Ulama, saya berharap jaga baik, karena kadang-kadang ada antar perguruan, antar satuan latihan. Kalau di pencak silat itu apa? Perguruan ya. Kadang-kadang ribut, tawur dan sebagainya. Misalnya Pagar Nusa sama Merpati Putih misalnya nggak akur, atau mungkin Merpati Putih sama Kerak Sakti nggak akur misalnya. Nah, jadi harapan saya sebagai Mustasar NU dan tentunya sebagai Wakil Bupati berharap jaga nama baik Nahdlatul Ulama melalui Pagar Nusa ini. Dan saya membuka diri, apalagi saya apa itu? Wah, ini rezeki nih biasanya ini. Jadi apalagi sekarang saya juga diminta oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama menjadi mustasar, tentunya saya akan berikan atensi semaksimal mungkin. Dan mohon doanya, saya kemarin sudah berapa kali rapat, bahkan sudah mengumpulkan dana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti kita akan minta arahan juga dari Kiai Ismail Ghafur berkaitan rencana kita untuk pembangunan kantor PCNU Kuburaya. Alhamdulillah lahannya sudah siap. Nah, kemarin sudah terkumpul anggaran itu kurang lebih 100-an juta. Nah, target saya 3 bulan ini terkumpul 500 juta. Udah kita letakkan batu pertama, sudah bisa berjalan. Dan nanti secara khusus mungkin saya juga mau menghadap sama Ketua Komite 4 nanti, Pak Haji Sukir, karena beliau ini juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Jadi kita minta sama orang tuanya juga nanti sama beliau. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pengukuhan ini. Mudah-mudahan Pagar Nusa ke depan mempunyai manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat dan menjaga nama baik NU secara umum. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sujiwo SE Emsos. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni materi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sukriyanto SAG selaku DPD RI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya takzimi Bapak Kiai Ismail Ghafur
beserta para ustadz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan abang saya Bapak Wakil Bupati Kuburaya, yaitu Bapak Sujiwo. Beliau adalah sahabat sekaligus abang saya yang dulu mungkin yang mengarahkan saya sehingga kita sama-sama duduk di ruangan yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kuburaya, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Pak Nagian, Ketua PW Pagar Nusa. Saya juga pembinanya ini Pak Kiai, pembina Pagar Nusa sekaligus di NU juga wakil ketua. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kades, beserta para undangan, adik-adik sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ada Bapak dan Ramil. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hinayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun saat ini era pandemi COVID-19 yang merupakan wabah, yang merupakan masalah bagi bangsa ini, kita tetap diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka pelantikan Pagar Nusa di 4 kecamatan yang difokuskan di pondok pesantren yang mulia ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, Pagar Nusa merupakan banum daripada Nahdlatul Ulama, dan Pagar Nusa merupakan kegiatan pemuda yang mungkin akan membawa nama baik Nahdlatul Ulama di dalam kegiatan olahraga yang dinamakan pencak silat. Ini merupakan olahraga tradisional yang diakui secara nasional oleh bangsa Indonesia. Mari kita ucapkan selamat atas pelantikan, dan mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti setelah dilantik betul-betul dapat menjalankan amanah dan menjaga nama baik organisasi, khususnya Nahdlatul Ulama, dan yang paling penting adalah membawa Pagar Nusa ini menjadi banum yang sangat diperlukan oleh Nahdlatul Ulama. Saya dengan Pak Nagian juga pernah berkunjung sampai ke Kapuas Hulu, Putu Sibau. Di sana alhamdulillah sangat antusias sekali pemuda-pemudanya, bahkan pimpinan Pagar Nusa di sana itu ASN. Beliau itu sangat konsisten sekali. Jadi persatuan baik Nahdlatul Ulama, baik Pagar Nusa di Kapuas Hulu itu sangat sekali ramai dan menjadi kebanggaan bahwa pemuda yang tergabung dalam Pagar Nusa mereka bangga. Begitu juga di Kuburaya ini, saya harap dan harapan kita bersama adalah yang terbaik di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini. Mudah-mudahan dengan dilantiknya 4 kecamatan ini, Kuburaya menjadi terbaik untuk Pagar Nusanya. Dan ketika ada event, apalagi Pak Wakil Bupati menyatakan tadi siap untuk memberikan fasilitas, khususnya misalnya alat-alat untuk latihan, alat-alat untuk bertanding. Juga kami juga, saya atas nama DPD RI siap nanti berdampingan dengan Pak Wakil untuk mendukung Pagar Nusa, karena bagaimanapun saya adalah pembina. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sukriyanto, Ketua Komite 4 DPD RI. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Bapak Haji Sujiwo, Bapak Wakapolres Kuburaya, dan Ramil Sungai Kakap,
dan para hadirin, Pak Camat dan Pak Kepala Desa, mohon maaf, dan para hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya mewakili ini melaksanakan tugas diperintah oleh teman-teman Pagar Nusa untuk memandu proses pelantikan. Jadi proses pelantikannya yang pertama nanti akan dibacakan surat keputusan pengurus PAC oleh pengurus PAC dan pengurus rayon ya, oleh sekretaris dari pengurus wilayah Pagar Nusa. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan ikrar baiat yang nanti dilaksanakan langsung baiat bersama dengan Kiai Ismail Ghafur. Kemudian pernyataan pelantikan oleh Ketua PW Pagar Nusa. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris PW Pagar Nusa membacakan surat keputusan pengurus penetapan pengurus PAC dan pengurus rayon Pagar Nusa. Kemudian nama-nama yang disebutkan maju ke depan. Maju ke depan atau di tempat. Dan masing-masing yang disebutkan namanya nanti untuk ke depan. Monggo silakan Pak Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, surat keputusan pimpinan wilayah Pagar Nusa Kalimantan Barat akan kami bacakan langsung lampirannya. Kami mulai dari pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Kubu. Susunan pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Kubu periode 2020-2025. Pembina penasehat Warsipan 2 Muhammad Safi. Pengurus harian Ketua Asep Muhammad Safari. Masuk ke depan ya. Kami persilakan untuk ke depan. Wakil Ketua Alip Rahman. Sekretaris Duratun Nafisa, Wakil Sekretaris Novi Harvindasari, Bendahara Rere Isnawati, Bagian Humas Azhar Aprilianto, Seni Budaya Asman, Keagamaan Amir Faik, Prestasi Pencaksilat Alfi Nur Azia dan Nafisa. Selanjutnya, lampiran SKPW Pagar Nusa Kalimantan Barat nomor 3, SKPW A 1 2 11 2020, susunan pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Teluk Pakedai. Ketua Topan, Wakil Ketua Halim Perdana Kusuma, Sekretaris Rizky Saputra, Wakil Sekretaris Nia Rahmadani, Bendahara Istiqomah, Bagian Humas Azhar, Bagian Seni Budaya Rifat Aulia, Prestasi Pencaksilat Adi Ramadan. Kami persilakan ke depan.
Selanjutnya, lampiran SKPW Pagar Nusa Kalimantan Barat nomor 4. Susunan pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Sungai Raya periode 2020-2025. Ketua Khairi, Wakil Ketua Aliman, Sekretaris Ahmad, Wakil Sekretaris Nur Hasan, Bendahara Zahro, bagian-bagian Humas Faisal, bagian seni budaya Junai, bidang prestasi pencaksilat Agil. Selanjutnya, lampiran SKPW Pagar Nusa Kalimantan Barat nomor 5, garis miring SKPW garis miring A strip 1 garis miring 2 11 garis miring 2020. Susunan pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Sungai Kakap periode 2020-2025. Ketua Hairon Syakur Asy'ari MPDI, Wakil Ketua Abdul Amin, Sekretaris Muhammad Kobir, Wakil Sekretaris Kevin Indra Pratama, Bendahara Teguh Herwani, bagian organisasi keanggotaan Abdul Latif, bagian olahraga dan prestasi Solihin SH, bidang prestasi pencaksilat Umar Yahya SPD. Selanjutnya, lampiran SKPW Pagar Nusa Kalimantan Barat nomor 6 garis miring PW garis miring A1 garis miring A1 garis miring 1 2021. Susunan pimpinan rayon Pagar Nusa Pondok Pesantren Darul Hidayah periode 2001-2026. Ketua M. Asrofi, Wakil Ketua Khairil Ahmad, Sekretaris Syaifur Rahman, Wakil Sekretaris Agus Firjani Robert, Bendahara Ridho Pambudi, bagian Humas Andika Pratama Said, bagian seni budaya Kang Zul Muafi, bagian keagamaan Lukmanul Hakim, bagian prestasi pencaksilat Ibnu Qadir. Selanjutnya kami mohon kesedaanipun Yai untuk membaiat pengurus PAC Pagar Nusa dan satu rayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Yang kami hormati
para kiai, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Syuriah BC Syuriah MBC Rasojaya Bapak Kiai Haji Abdullah, Bapak Kiai Haji Fauzan, Bapak Yai Sohib, dan para kiai-kiai yang lainnya. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Sujiwo selaku Mustasar PCNU Kuburaya sekaligus Wakil Bupati. Yang kami hormati Bapak Haji Sukirianto DPD RI. Yang kami hormati para Bapak Polres, Polsek maupun Bapak Camat, Bapak Kepala Desa. Yang kami hormati paling pokok punya acara pada sore hari ini adalah pimpinan Pagar Nusa PW Kalimantan Barat, Bapak Nagian, Bapak Guntur tidak hadir nih ya, PC Pagar Nusa, dan Bapak Jumadi sebagai PAC Rasojaya. Mari kita bersama-sama menyaksikan anak-anak kita untuk dilantik dari satu kecamatan Kubu, PAC Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pagedai, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, dan Rayon Pondok Pesantren Darul Hidayah. Adik-adik siap dikukuhkan dilantik? Siap dilantik? Siap dilantik? Siap dilantik tidak dibayar? Siap mengabdi sama NKRI? Siap mengabdi sama para kiai? Siap sebagai Pagar Nusa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ngangen-ngangen bayaran. Janjinya Pak Wakil Bupati tadi tidak diangen-angen. Ini siap ngabdi Pak Bupati. Jadi kalau tahu-tahu dapat tuh anugerah. Dari Pak Sukir tahu-tahu dapat anugerah. Jadi ini namanya pelantikan itu berjanji, mudah-mudahan bersumber dari rahasia hati. Kita sudah bersatu di dalam memperjuangkan atas nama Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Jadi Pagar Nusa itu pagarnya NU dan pagarnya bangsa. Membantu para Polri dan TNI, siap membantu. Jadi membantu Polri dan TNI. Jadi tidak berdiri sendiri, kami siap membantu Pagar Nusa. Nanti ditirukan apa yang saya sampaikan ya. Ini ada bahasa Arabnya tapi ditulis bahasa Indonesia. Sebelum kita bersama-sama dilantik, ya Allah, kami semuanya memohon agar sekecil apapun pengabdian kami kepada NU dan bangsa, ya Allah terimalah sebagai amal ibadah, sebagai pengikut para guru, pengikut para pimpinan negara ini atas nama cinta dalam sepenuh pengabdian. Nas'aluka bifadlikal karim andallah azza wa jalla jalla jalaluh awalan wa akhiran siril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
wa bi Indonesia sya'ban watona, wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a, wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a, wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a, wa bi Pagar Nusa Soffan wa tahrika, wa bi Pagar Nusa Soffan wa tahrika. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan anak cabang dan rayon Pagar Nusa dalam menerima jabatan pimpinan anak cabang dan rayon Pagar Nusa akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan anak cabang dan rayon Pagar Nusa akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Pagar Nusa, dengan berpegang teguh pada kesatuan dasar dan peraturan rumah tangga, dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, dan khidmah kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pimpinan anak cabang dan rayon Pagar Nusa akan menjaga nama baik dan muruah organisasi, serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng panjenenganipun Kiai Ismail Ghafur. Selanjutnya adalah pernyataan pelantikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Pagar Nusa kepada Bapak Nagian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Romo Kiai Haji Ismail Ghafur yang saya muliakan dan saya takdimi, yang juga Rois Suriah PCNU Kabupaten Kuburaya, Mustasar yang kebetulan wakil Bupati Kuburaya, teristimewa ketum saya nih Pak Haji Sukrianto, ini di mana-mana ketum saya nih, pembina juga ketum saya juga. Terima kasih sudah memfasilitasi juga kegiatan hari ini, Bapak Kapolsek dan Dim, para kiai, para masyayikh, para ustadz yang saya muliakan. Para pendekar sekalian, setelah tadi dibaiat, dengan ini saya atas nama pimpinan wilayah Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa secara resmi mulai hari ini PAC Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Raya dan Rayon Darul Hidayah saya nyatakan secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pendekar sekalian saya lantik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nagian. Demikianlah rangkaian pembaiatan dan pelantikan pengurus PAC Pagar Nusa dan Rayon Pagar Nusa. Selanjutnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali kepada pembawa acara dan kepada para pengurus yang telah dilantik. Saya ucapkan selamat dan silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji kebangsaan yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Ismail Ghafur. Kepada beliau wekdal saha sasana den sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalilil jabbaril qahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala habibina Sayyidina Muhammadin khairin anam sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin wa hum minal akhyar wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak yang semuanya kami hormati,
adik-adik yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para masyayikh, para habaib, wabil khusus mustasar kita Bapak Sujiwo, juga Wakil Bupati Bapak Haji Sukriyanto, Bapak Polres, Polsek, dan juga Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, wabil khusus Sohibul Hajah Pagar Nusa, Bapak Imawan, Bapak Win, Bapak Winarso, Bapak Winarno, aslinya ada Bapak Guntur ya dari PC Pagar Nusa, adik-adik sekalian, para pendekar, para pesilat khususnya yang barusan dilantik. Jadi kami ini diminta ngaji kebangsaan. Kebangsaan ini filosofi saya ya. Jadi kebangsaan itu kalau kami dalam konsentrasi pribadi saya sebagai anak Indonesia yang ada di bangsa Indonesia itu ada di titik kesabaran. Ada di titik kesabaran. Jadi titik kesabaran itu membuat kita pertama kali adalah bahasa Arabnya tasabbur. Tasabbur itu kita menghadapi masalah, kesulitan. Karena di dalam keterangan orang itu profesinya apapun dan siapapun, muslim atau non muslim, itu semuanya perlu dan sangat di dalam dirinya adalah sabar. Ini siapapun. Nah, jadi kesabaran itu adalah merupakan pondasi kesuksesan di dalam berbangsa, di dalam bernegara, di dalam beragama, dan di dalam jadi pendekar. Nah, dari kesabaran ini pertama kali berusaha sabar. Pasti Pak Haji Sukir sampai DPD RI itu pasti kesabarannya udah. Mas Jiwo yang asli orang Rasu, ini kesabarannya. Kalau tidak sabar, ya tidak naik. Nah, termasuk bapak-bapak sekalian. Di dalam keterangan Al-Ghazali, sabar itu pertama kali berusaha sabar. Kenapa berusaha sabar? Karena kalau nggak sabar, kita tetap disuguhi oleh tugas masalah. Kita bisa bayangkan Indonesia merdeka. Mau nggak sabar gimana? Sudah dijajah, udah diserang. Bagaimana kita tidak sabar? Di situ terjadi tasabbur, tetap berusaha sabar. Jadi bahasa ulet, tabah itu semuanya dari satu bahasa sabar. Nah, dari berusaha sabar maka lama-lama tercetak sabar. Setelah sabar baru tercetak yang masuk dalam beatan tadi, ridho. Raditu billahi robba, saya rela Allah sebagai Tuhan, Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan, Indonesia sebagai negara kesatuan, rela juga kalau Pagar Nusa sebagai ikatan dan bahkan persatuan. Rela itu susunannya setelah berusaha sabar, jadi sabar, kemudian menjadi rela. Kita semuanya ini rela. Pak Camat rela jadi camat. Kalau nggak rela, nggak ada di sini. Pak Kepala Desa, Pak Kapolres, semuanya itu bahasanya rela. Bahasa rela ini mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, mau dapat masalah apa, tetap di situ masih bisa ketawa, bisa makan enak. Bisa ketemu, bahkan Mas Jiwo tadi bilang saya tambah gemuk katanya. Pak Haji Sukir tambah gemuk juga, itu tandanya ada kerelaan. Nah, setelah berusaha sabar, jadi sebagai Pagar Nusa rela, punya negara rela, punya bangsa negara, punya Tuhan Allah rela, punya Rasul Nabi rela. Setelah rela ini baru tercipta namanya cinta. Urutannya begitu. Berusaha sabar, rela, baru cinta. Jadi cinta ini di atas rela. Kalau di NU ini kita biasanya yalal waton, hubul waton,
minal iman, cinta negara. Nah, kalau kita cinta, namanya cinta NKRI, apa profesi kita, apa siapa kita, sekecil apapun, nah disitulah nanti akan diwadahi oleh sebuah tempat karya kita, amal kita, perbuatan kita. Profesi kita tadi diwadahi oleh sebuah tempat batasan yang bernama NKRI. Kita ini berbuat apa saja ya di atas bumi NKRI. Kenapa mesti harus sabar? Orang yang sabar kemudian sampai rela, sampai cinta ini, itu fokus di dalam kepada dirinya sendiri. Bagaimana cintaku diterima oleh NKRI, diterima oleh Pagar Nusa. Pagar Nusa ini saya dengar dari Pak Win pernah dideklarasikan di Lirboyo ya, oleh Kiai Haji Maksum Jauhari, itu termasuk salah satu kiai yang ada di Lirboyo, pendekar Gasmi, dideklarasikan di sana. Jadi kalau dengar Pagar Nusa, dengar Gasmi, dengar Gus Maksum, dengar Kiai. Itu saya dapat cerita dari keturunan Gus Maksum itu, Lirboyo, cerita langsung, tidak baca buku. Ternyata Gus Maksum itu tidak merasa apa-apa, tidak merasa siapa-siapa, ternyata malah begitu. Saya merasa ada rasa cinta kepada negaranya, ada rasa cinta kepada guru-gurunya, merasa itu saja. Dari rasa cinta itu maka membela negaranya, membela negaranya sampai titik darah terakhirnya, membela. Nah, saya langsung dapat cerita, ternyata keluarga dari beliau Gus Maksum ini kalau bahasa Arabnya tuh humul, menjaga selalu suci badannya, selalu berwudu, rendah diri. Tapi yang aneh pendekar. Jadi nggak mesti pendekar itu nanti kelihatan gagah, diusik sedikit marah, nggak mesti begitu. Maka kalau sudah sabar, insya Allah tidak akan terjadi apa yang dipesan oleh Pak Mustasar Mas Jiwo, Pak Bupati. Antar perguruan kepingin coba-coba ilmu, setelah kalah panggil temannya, terjadi tawuran. Naudzubillah min. Karena kita ini sabar, sudah belajar sabar. Nah, di dalam metode bela diri, tasobur atau sobar ini adalah bela diri bertahan. Ya, kalau orang NU itu mau dihujat, mau dicaci maki itu santai, itu bukan santai, itu termasuk sabar, dan itu termasuk salah satu masuk di dalam jurus bela diri, pertahanan. Pertahanan. Jadi kita bertahan ini bukan takut, bukan alay lebay, bukan. Sudah memang merupakan teori ini, teori. Nah, makanya kok ini siap-siap. Jadi kita siap-siap ini nggak mesti harus perang. Tapi metode sabar ini di zatnya, keberadaan sabar itu sendiri sudah mendapat ganjaran. Nah, perbedaannya kalau atas nama agama, ya, kita sabar itu ada hakikatnya. Hakikatnya yang sabar ini Allah as-sabur. Hakikatnya yang sabar itu secara risalah utusan Nabi Muhammad. Jadi sabar yang kita lakukan ini ada hubungannya dengan sabarnya Rasul, sabarnya Allah. Jelas pimpinan negara Indonesia pasti sabar. Bapak Jokowi, Masya Allah, sabar. Kalau tidak sabar lah, bagaimana akan bertahan dan bagaimana merealisasikan program? Nah, maka dari itu sabar ini kalau jadi ridho, jadi cinta. Cinta ini begitu peduli dengan lingkungan keadaan profesional. Profesimu apa? Peduli. Karena apa? Cinta ini terhubungkan kepada sesama. Kalau di NU jadi ukhuwah, persaudaraan sama agama. Persaudaraan sesama manusia atas nama NKRI, persaudaraan basyariah, kemanusiaan, persaudaraan watoniyah atas nama negara. Lah persaudaraan ini sungguhnya filosofinya dari
sabar. Maka orang kalau nggak sabar kemudian kok jadi, ini nanti ada kanan kirinya yang punya kelebihan, ini ingin menggesek saja, ingin mengadu saja. Kalau diadu beneran belum tentu berani. Nah gitu kan. Kalau Pakar Nusa insya Allah mempersiapkan diri, pembelaan diri, tapi mudah-mudahan sabarnya selalu mewarnai. Karena kalau udah sabar ini dipakai nggak dipakai selalu siap. Nah, jadi di sini juga kayak para polisi, panggil siap. Nah, bukan siap ngambil gajian, bukan. Siap berkhidmah, siap. Nah ini. Dari situlah di manakah kita bersabar itu ya di bumi NKRI. Maka kesabaran kita sampai diserap oleh bumi yang kita injak ini. Terasa kita mencintai negara ini. Di situ kita dilahirkan, di situ darah kita ditumpahkan, di situ keringat kita menetes, di situ pula kita naik sedikit demi sedikit, naik Pak Haji Sukriyanto sampai pusat sana. Nah, nanti Mas Jiwo bisa naik terus, naik. Kenapa mesti sabar? Apakah Allah tidak kuasa memberi anugerah langsung berupa kenikmatan? Tidak begitu. Sabar itu merupakan pondasi suksesi kehidupan. Baik itu yang material, non material, atau yang berurusan dengan mental. Kalau tidak sabar dapat jabatan, oh bisa gumede, sombong. Kalau udah sombong terjadi gesekan. Mudah diadu domba, agamanya kelihatannya kuat, mudah diadu domba. Itu permasalahannya apa? Kurang sabar. Kasihan negara kita yang kita injak, yang kita cintai. Indonesia sudah kuat, tapi kalau mudah diadu, nah ini permasalahannya, kurang sabar. Kalau bahasa kurang Indonesia ini kurang apalah, tanaman apa saja ada. Nah kita ini sekarang duduk itu suguhan itu Masya Allah. Nah itu ada. Apalagi kalau kita habis dari Timur Tengah, lihat kanan kiri nggak ada tanaman, jarang yang tumbuh. Setelah itu kita datang ke Indonesia, Masya Allah hijau kanan kiri, hijau. Nah, maka kenapa harus sabar? Sabar ini setelah jadi, benar-benar jadi, jadilah pondasi. Andaikan suatu saat dikasih keimanan pun kuat imannya. Dikasih nikmat pun kuat kenikmatannya, dikasih umpamanya rizki apa saja sampai jabatan dilantik kuat. Andai kan nggak ada sabar, seakan rumah nggak punya pondasi, dibangun tinggi-tinggi, roboh. Ini sabar. Nah, makanya kita bisa bayangkan negara kita jadi merdeka berapa tahun bersabar menjadi wong biasa. Orang biasa, rakyat jelata. Zaman dulu itu jenderal itu badannya kurus itu, pakaiannya nggak terurus gitu, saking berjuangnya cintanya kepada negara. Nah, salah satu yang kami masukkan dalam diri saya, dalam jiwa saya itu Jenderal Sudirman. Yang masuk dalam jiwa saya itu, Masya Allah begitu cintanya. Walaupun beliau bergerilya di dalam mempertahankan, itu cinta, sabar. Nah, setelah itu terjadi maka menyatulah dengan bumi NKRI. Bumi itu isinya yo air, yo tanah, yo angin, yo api. Kalau air itu marah jadi tsunami, jadi marah bahaya. Kalau musim terang di Kalimantan Barat, api yo jadi bahaya. Kalau tanah gempa juga jadi bahaya. Kalau angin menjadi angin topan, puting beliung jadi bahaya. Yang mengendalikan itu sebuah kesabaran. Kesabaran itu ada di dalam diri kita, rahasia hati kita, terhubungkan kepada para pendekar sebelum-sebelumnya, terhubungkan kepada para pejuang NKRI, pejuang agama sebelumnya, sampai nyambung ke Rasulullah, sampai ke Allah. Itu namanya hakikat. Makanya ada bahasa kerugian, kita sabar di dunia tak terhubungan kepada sang pemimpin dunia akhirat, tak terhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa ruginya. Syukur kalau sabar kita
terhubungkan sampai ke para pejuang negara, pejuang agama, pejuang NKRI. Kembali ke Allah As-Sabur, Sang Maha Sabar. Maka sabar ini jadilah filosofi kebangsaan. Betapa sabarnya negaraku, betapa sabarnya NKRI. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini yang memang saya sampaikan tentang kebangsaan. Kenapa dikatakan bangsa? Sekecil apapun apa yang kita lakukan itu ya di atas bumi ini. Jadi kita sungguhnya di dalam urusan sabar kebangsaan ini tidak melihat besar kecilnya, sudah berbuat saja sesuai kapasitas yang ada dalam diri, cinta, ridho, sabar. Nah, ridho, sabar, ridho, cinta. Insya Allah bumi NKRI akan jadi saksi. Nanti kalau kita ada di dalamnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi bumi yang kita injak, yang kita tempati ini akan jadi saksi kalau kita telah beramal di atasnya. Atas nama negara termasuk iman. Atas nama agama yang kita yakini sampai di hadapan Allah, sampai ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita berkarya sekecil apapun sesuai kapasitas. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Haji Sukirianto, Bapak Mustasar kita Pak Mas Sujiwo dan seluruhnya para hadirin, kita hadir atas nama hajatnya dari Bapak PW, PC dan PAC Pagar Nusa. Kulo niki masih kepanggenan ngoten mawon. Kemarin itu dari PAC Pagar Nusa itu kulo sungkan Kiai. Loh, kok sungkan? Saya ini membuat gedung, punya tanah. Niki kulo kan pengen damel masjid gede. Itu saya niati memang silakan dipakai untuk kegiatan umum, apalagi khususnya untuk NU. Entah NU-nya, lembaganya, banomnya, nah silakan dipakai seperti rumahmu sendiri. Nah, ini saya tanya, para santri diikutkan enggak? Enggak, khusus para pendekar saja begitu. Jadi yang hadir ya ini, mudah-mudahan ini semuanya para saksi. Kalau Darul Hidayah memang diperuntukkan khususnya untuk NU. Rekomendasi dari kiai saya hanya diizinkan untuk ikut organisasi NU, rekomendasi kiai saya. Nah, dari situlah saya mengabdi, saya berbuat. Mudah-mudahan dari NU ini tambah dekat hati kita, tambah dekat cinta kita. NKRI tetap harga mati. Nah, ini apal semuanya ya. Nah, ini kalau disebut saya Pagar Nusa, gitu Pak Imam. Nah, kalau disebut saya berarti Pagar Nusa. Kalau orang NU kan saya NU, NU saya. Terus nanti kalau disebut Indonesia, bagaimana jawabannya? Jaya. Indonesia jaya. Kalau disebut NKRI harga mati. Kalau disebut Pancasila selalu di hati. Sudah dihafalkan sendiri ya. Dihafalkan sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang selanjutnya, yakni adalah penyerahan kenang-kenangan secara simbolis dari Bapak Haji Sukirianto SAG kepada Romo Kiai Haji Muhammad Ismail Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah.